Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita itu banyak kebaikan, keberkahan, yang mana tentunya dengan seluruh kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, menyampaikan sebuah sabdanya kepada Nu'man bin Bashir. Rasul menyampaikan, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara-perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umur mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan ada yaitu satu perkara di antara kedua-duanya, yaitu perkara yang disebut dengan syubhat, la ya'lamuna katsirun minan nas, yang kebanyakan orang itu tidak mengetahuinya. Famanittaqa syubuhati, barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara-perkara syubhat, faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan juga harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami, dan barang siapa yang masuk ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah masuk kepada perkara yang haram. Qarra'i yar'a, seperti seorang pengembala yang membalakan kambingnya atau gembalaannya, haulal hima, di daerah terlarang. Yusiku ayyaqwa fihi, maka ketika gembalaannya tersebut jatuh ke daerah terlarang, maka atau di tepi jurang, maka gembalaan tersebut akan jatuh ke dalam tepi jurang. Ala wa innahimallahu maharimuhu, kata Nabi, ala likulli malikin hima, ketahuilah bahwa setiap raja memiliki daerah terlarang. Ala wa innahimallahu maharimuhu, dan ketahuilah bahwa larangan atau sesuatu yang terlarang bagi Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, sungguh ketahuilah bahwa di dalam seonggok jasad atau dalam jasad ini, mudghatan, ada segumpal daging, segumpal darah. Idza shalaha shalahal jasadu kulluhu, apabila
segumpal daging itu beres, maka beres pula lahirnya. Wa idza fasadal jasadu kulluhu, apabila segumpal daging itu rusak, maka lahirnya pun akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Pada jamaah khotiman rahimakumullah, diawali hadis ini dengan mengatakan perkara halal, perkara haram, dan perkara subhat. Lalu Rasulullah menyampaikan bahwa di dalam jasad kita manusia itu terdapat segumpal daging yang disebut dengan kolbu, dan disebutkan bahwa lurusnya, beresnya kolbu ini itu akan berkolerasi dengan beresnya urusan fisik. Hatinya beres, hatinya tenang, maka lahirnya pun akan beres. Ya, bahasanya idza sholaha, ya, apabila hatinya soleh, hatinya sehat, sholahal jasadu kulluhu, maka jasadnya pun akan beres. Para jamaah khotiman rahimakumullah, maka menjaga hati untuk tetap sehat, para ulama menegaskan kepada kita itu perkara yang diutamakan, perkara yang wajib. Kenapa? Karena hati ini itu semakin seseorang banyak mengotorinya, maka semakin banyak tinta hitam yang menutupinya. Artinya bahwa hati ini adalah sesuatu hal yang paling dekat urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum anggota tubuh lainnya, hati dulu. Bagaimana seorang yang Al-Quran gambarkan, yang dia orang-orang beriman ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang disebutkan adalah wazilat qulubuhum di surat Al-A'raf. Jadi ketika disebutkan ayat-ayat Allah, orang-orang beriman yang pertama kali tersentuh, yang pertama kali yaitu mendapatkan sebuah hidayah, itu adalah hatinya. Wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Para jamaah khotiman rahimakumullah, maka tentunya menjaga hati untuk tetap ikhlas ini sangat diutamakan. Kenapa? Ikhlas itu dari kata kholaso, ya artinya murni. Namanya madu, madu itu kan kholison saigol syaribin, kholison ya murni. Makanya nggak ada madu asli, yang ada madu murni sebenarnya. Kalau madu itu nggak boleh palsu Pak Diding, ya harus asli. Kenapa? Karena dari binatang, kan dari lebah. Kenapa ada madu palsu? Karena manusianya. Sebenarnya nggak ada harusnya, tapi karena manusianya akhirnya ada madu itu palsu, entah itu bikin dari bahan-bahan apa gitu ya. Nah, khalisan itu artinya murni. Jadi para jamaah khotiman rahimakumullah, para ulama menegaskan bahwa kebersihan hati itu sangat diutamakan karena berkolerasi dengan amalan-amalan lahiriah lainnya. Yang pertama, untuk menjaga hati kita tetap ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita bahwa kunci utama agar hati kita tetap ikhlas adalah disebutkan kita harus memahami tujuan kita di dunia.
sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu, wahai manusia, wa'budu, beribadahlah kalian kepada Allah. Rabbakumul ladzi khalaqakum, yang Allah telah menciptakanmu, walladzina min qablikum, dan orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Perintah ayat ini ya ayuhan nas, kepada seluruh manusia. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hati ikhlas, maka tujuan utama kita haruslah karena Allah. Maka ketika beribadah tujuan karena Allah, apa di dalam ayat ini? Allah sebutkan beribadah kalian kepada Allah karena Allah telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar supaya apa? Agar supaya kalian bertakwa. Jadi kuncinya yang pertama, ketika kita mengetahui bahwa tujuan kita untuk beribadah, maka kita akan ikhlas dalam menjalankan ibadah tersebut. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang pintar, Bapak Ibu. Orang yang ikhlas itu orang yang pintar. Kenapa? Karena dia tidak terdapat unsur riya. Dia tidak terdapat unsur takabur. Itu orang cerdas, orang ikhlas itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia yaitu punyai di dunia ini, itu milik Allah semuanya. Logika dasarnya, saat saya dilahirkan gak bawa apa-apa. Ketika Allah anugerahkan kepada saya rumah, kepada saya mobil, anak-anak, dan semuanya, maka itu adalah milik Allah. Dan Allah tegaskan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai seluruh manusia, engkau itu di hadapan Allah miskin. Pak, pakai fuqara, antumul fuqara'u ilallah, bahwa kalian itu di hadapan Allah miskin, bukan miskin lagi, fakir, Pak. Artinya yang punya harta, yang punya jabatan, yang punya pengaruh, yang nggak punya pengaruh, yang tidak punya harta, semua di hadapan Allah fakir. Jadi semua di hadapan Allah fakir. Fakir itu apa? Tidak memiliki harta apapun. Maka ini menegaskan, ketika kita beribadah kepada Allah dan kita meyakini bahwa kita adalah makhluknya yang tidak memiliki apapun, maka untuk apa kita riya? Untuk apa kita takabur? Untuk apa kita sombong? Gak bakal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam yang kita ibadah kepadanya, dan kita menjadi hambanya. Hamba apa? Itu dari kata ya, yaitu abadun. Abadun itu dari kata tariqul mu'abbad, yaitu jalan yang selalu dilewati. Mungkin Bapak Ibu pernah di sebuah padang rumput, itu padang rumput itu ada yang jadiin jalan, yang lain tumbuh rumput, tapi jalan tersebut gak ada rumputnya. Kenapa? Karena saking sering diinjak-injaknya. Nah, asal kata abdun itu tariqul mu'abbad, dari itu Pak, jalan yang selalu diinjak. Berarti yang namanya hamba itu akan terus-menerus diuji sampai hamba tersebut yaitu ke akhirat. Entah dia masuk ke dalam surganya Allah, entah dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka para jamaah khotimah rahimahullah, ketika seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayudan bi'adham, ya Rasulullah, apa dosa yang besar? Kata Nabi, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka,
antaj'ala, engkau telah menjadikan lillahi, bagi Allah, niddan, sekutu. Bayangkan, dia mengakui adanya Allah, tapi Allah punya sekutu gitu. Ketika mengatakan Allah itu saya yakin, tapi punya anak. Saya tuh yakin adanya Allah, tapi Allah punya istri. Ya. Antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan Allah punya sekutu, punya teman, punya partner sesama sembahan. Dan diteruskan oleh Rasulullah, wa huwa khalaqaka, padahal engkau yakin Allah lah yang telah menciptakanmu. Bayangkan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Nah, dosa yang pertama, dosa yang besar itu yang pertama itu adalah syirik, menyekutukan Allah. Artinya ketika Allah disekutukan, Allah memiliki partner, Allah memiliki yaitu teman, anak dan sebagainya, maka itu termasuk adalah sesuatu hal yang dosa besar, yaitu musyrik. Maka orang-orang yang mereka beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan terhindar daripada dosa syirik. Kenapa? Karena dia senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, kalian wahai manusia itu akan bertafakur, akan berpikir tentang ciptaan Allah. Setelah lama lalu akan ada pertanyaan, kalaulah semua ini Allah ciptakan, lalu Allah diciptakan oleh siapa? Nah, itu akan ada dalam diri kita, Pak, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, sebuah pertanyaan yang awalnya mengesahkan Allah, yang awalnya berpikir tentang penciptaan Allah, tentang ciptaan Allah, lama-lama sama setan akan dikasih sebuah pertanyaan, lalu kalau Allah menciptakan seluruh alam ini, seluruh apa yang ada di alam raya ini, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Maka Nabi memerintahkan kepada kita untuk mengabaikan dan fokus aja kerja atau main atau apalah gitu, agar supaya setan itu terkelabui. Nah, artinya bahwa Rasul saja sampai menyampaikan dalam sabdanya perihal tersebut. Kenapa? Karena setan, yaitu musuh kita, tidak akan pernah berhenti untuk menjerumuskan manusia, yaitu Bani Adam, ke jurang kenistaan. Jadi ketika kita mengetahui bahwa kunci ikhlas dalam beribadah, kita mengetahui apa namanya tujuan kita beribadah kepada Allah, maka itu yang akan menjaga hati kita untuk tetap ikhlas. Maka ada sebuah kisah seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal. Itu beliau punya tetangga laki-laki. Bayangkan, Pak, ulama besar, beliau memiliki ilmu yang luar biasa, dipanggil sama tetangganya, "Wahai Ahmad, sini," gitu kan. Padahal udah sepuh Imam Ahmad bin Hambal. Udah nyampe pintu rumahnya, si pemuda ini, tetangga ini bilang, "Gak jadi deh, kau sekarang ngeprank ya Peru ya, ngeprank itu loh." Balik lagi Imam Ahmad, udah mau nyampe pintu rumahnya, dipanggil lagi pemuda tersebut, "Wahai Imam Ahmad, sini, saya butuh Anda." Udah nyampe rumahnya, bilang jadi, "Gak jadi deh," gitu ya. Balik lagi, Pak, cuman di tengah jalan panggil, "Wahai Imam, maaf, saya perlu Anda." Lalu si pemuda itu bertanya, "Kenapa wahai Imam, engkau tersenyum gitu ya, gak marah gitu kan?" Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Urusan saya sama Allah, saya tuh seneng ngebahagiain tetangga, saya nggak ada urusan dengan Anda," gitu kan. Si pemuda tersebut akhirnya tobat, Pak. Kalau anak sekarang itu namanya ngeprank ya. Ketika, "Sini Pak, saya butuh Anda," pas sudah menyampe, "Gak jadi deh," gitu, kayak gitu dah gitu ya. Jadi zaman dulu juga udah ada ngeprank-ngeprank gitu. Nah, bayangkan Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan ke pemuda tersebut, urusan saya itu senang membahagiakan tetangga. Itu bayangkan bahasanya, Pak ya, saya itu senang membahagiakan tetangga. Saya nggak ada urusan dengan Anda, urusan saya dengan Allah. Coba bayangkan. Berarti kalau Imam Ahmad melihat perbuatan itu adalah perbuatan tetangganya yang nyebelin, kira-kira marah nggak? Marah kalau melihat perbuatannya.
Tapi yang Imam Ahmad lihat, mengutamakan tetangga itu adalah perintah Allah. Di sananya Pak, mengutamakan tetangga adalah perintah Allah. Itu yang diingat. Walaupun tetangganya ngeselin, Imam Ahmad tetap adem, tetap ikhlas. Nah, maka dari kisah ini juga kita bisa melihat ketika seorang hamba dia mengetahui dirinya adalah hamba abdullah, hambanya Allah, maka keterikatan hatinya hanya kepada Allah. Makanya kadang kita salah, termasuk saya juga Pak. Harusnya mengidentifikasi masalah itu bukan kepada masalahnya, tetapi siapa yang memberikan masalah. Gitu. Kita yakin pastinya Pak ya Ibu, bahwa yang memberikan masalah, memberikan tantangan itu Allah. Dan setiap masalah yang hadir itu pasti Allah anugerahkan solusi. Makanya Rasul itu berpesan, fa in asabaka syai'un, apabila sesuatu menimpa engkau, artinya musibah Bapak Ibu ya, fala taqulu anifa'atu kada wa kada. Janganlah mengatakan kalaulah saya tidak melakukan ini pasti gak akan begitu. Kalaulah saya melakukan hal ini mungkin gak gini gitu ya. Tapi kata Nabi, kul qadarullah, katakanlah ini semua ketentuan Allah. Wa masyaallah, dan ini kehendak Allah. Hal ini terjadi. Fa in lam lau tabtahu amal syaiton. Diingetin kata Nabi, kalau banyak berkata seandainya, kalau banyak berkata kalau, maka itu dapat membuka pintu amalan syaitan. Makanya salah satu sifat Allah untuk menjaga hati manusia itu di dalam surat An-Nas kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, Rob, malikin nas, malik, ilahin nas, ilah, min syarril waswasil khannas. Bayangkan 3 sifat, Rabbun, terus malik, terus ilah, untuk menjaga min syarril waswasil khannas, dari was-was yang dibisiki oleh setan. Kalau perkara sihir cuman qul a'udzu birabbil falaq, kata falak aja, Rabbul ya, itu hanya satu gitu ya. Tetapi kalau was-was itu sampai sifat Allah itu 3. Artinya apa? Was-was itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu, was-was itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa menjerumuskan seseorang. Maka untuk menghindarkan itu semua, ketika hati kita jaga untuk tetap ikhlas, maka bayangkan Allah akan memberikan yaitu keberkahan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal ketika menghadapi tetangganya yang buruk tadi, Imam Ahmad menyampaikan bahwa saya itu senang membahagiakan tetangga dan saya tidak ada urusan dengan engkau, urusan saya dengan Allah, sehingga urusan itu beres gitu. Nah itu yang pertama. Jadi untuk menjaga hati tetap ikhlas, yang pertama harus memahami tujuan kita, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah menjaga hati tetap ikhlas. Kita harus beriman kepada qada-qadar Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Ini penting nih Bapak Ibu. Rukun iman ada berapa? 6. Iman kepada Allah, iman kepada siapa? Malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Itu kiamat itu kan di akhir. Tapi urutan kelima setelahnya iman kepada qada qadar. Kenapa? Karena iman kepada qada qadar itu Pak, itu butuh dilatih. Jadi setelah kita mengikhlaskan diri kita, menjaga hati kita untuk tetap ikhlas, kita tahu tujuan kita di dunia ini untuk apa. Yang kedua, kita juga harus benar-benar beriman kepada qada qadar Allah, khairihi wa syarrihi minallah.
baik dan buruk itu dari Allah. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, kita melihat bahwa setiap manusia itu dia memiliki rencana. Kita walaupun lagi bengong gitu ya, model Pak Iwan misalnya lagi ngelamun, itu kan pasti ada rencana. Hari ini saya menanam cabai misalnya, itu kan rencana, walaupun di pikiran saya, aduh hari ini mau ngapain ya, mau ini gitu kan, itu ada rencana. Nah, rencana tersebut ketika kita wujudkan, maka akan ada hasil. Hasil itu akan ada hasil yang baik, akan ada hasil yang buruk atau tidak baik. Nah, ketika kita yakin bahwa yang disebut dengan beriman kepada takdir Allah baik atau buruknya, itu yang akan membuat hati kita tetap ikhlas. Ustadz Umar Mita pernah Bapak ceramah beliau ya, itu menyampaikan sebuah kisah. Ada seorang laki-laki, dia menikah terus punya anak. Anak pertama buta Bapak, nggak melihat. Terus yang kedua buta, nggak melihat. Sampai kalau nggak salah 3 atau 4 gitu, semuanya nggak ngelihat Pak. Si bapak ini nggak nerima. Sampai-sampai di akhirnya si bapak ini nggak mau sholat. Kenapa? Allah tuh nggak sayang ke saya. Saya minta anak saya supaya nggak buta aja, buta semuanya. Nah, tentunya kita melihat bahwa ketika Allah menutup satu jalan, maka Allah akan membuka pintu-pintu jalan lainnya. Termasuk siapa itu tadi? Ya. Bagaimana ketika kita melihat Pak, Ibu, seperti misalkan Ustadz Umar Mita juga pernah menyampaikan ketika ke ibunya bahwa saya tuh pengen punya saudara yang normal. Itu pernah ya saya dengar ceramahnya. Pengen punya kakak yang normal sebagainya. Ibu dan ayahnya menyampaikan, mungkin dengan cara ini Allah akan memberikan pahala. Jadi orang tuanya, kedua orang tuanya sabar. Saya pernah ke rumah beliau, luar biasa. Saudara-saudaranya itu Allah berikan yaitu ujian, dan kedua orang tuanya itu sabar. Pernah melihat ayahnya beliau sabar ya. Saya di sekolah Bapak Ibu itu ada anak IBK, anak autis, itu badannya besar-besar. Setiap orang tuanya melihat anak-anak IBK itu pandangannya lain. Kenapa? Yang dia lihat tuh harapan masa depan. Ini gimana masa depan mereka? Tatkala saya nggak ada. Hampir semua anak-anak IBK itu Bapak Ibu, orang tuanya itu ketika semakin beranjak dewasa, yang dipikirkan adalah kalau saya meninggal anak saya dengan siapa? Kenapa? Karena anak-anak IBK itu Bapak Ibu, mereka adalah anak-anak yang soliter, ada dunianya sendiri. Kalau toh ramai seperti apapun dia tetap sendiri. Ya, anak-anak autis ya. Nah, itu yang selalu ada dalam benak orang tuanya. Nanti kalau saya meninggal anak saya dengan siapa? Dan itu semakin beranjak usia dewasa, sama seperti orang-orang yang tipikal lainnya, orang-orang normal. Secara psikologi dia memiliki pertumbuhan. Ya kan, anak-anak remaja menghadapi masa puber. Sama anak-anak IBK juga anak autis gitu ya. Ada ketertarikan ke lawan jenis dan sebagainya. Ketika usia udah 21 tahun, biasanya anak kita mau kuliah atau mau kerja gitu ya. Bukan kuliah, kerja, udah lulus kuliah dia mau kerja, biasanya agak bimbang. Anak IBK juga sama gitu ya. Nah, itu yang dilihat oleh orang tuanya adalah bagaimana kalau saya meninggal anak saya akan seperti apa. Nah, maka para jamaah ikhwati rahimakumullah, ketika Allah menegaskan bahwa qada dan qadar Allah itu adalah khairihi wa syarrihi minallah,
baik dan buruknya dari Allah, maka akan semakin menjadikan diri kita itu ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah ikhwati rahimakumullah, perkara tentang bagaimana kita ini dilarang untuk berpegang kepada hasil adalah dikhawatirkan kita menjadi stres. Jadi kalau kita berusaha, kita melakukan aktivitas apapun, itu jangan sampai kita patokannya kepada hasil. Pasti kita akan kecewa. Lalu apa dong yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita berpatokan kepada yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap melakukan apapun pekerjaan, setiap melakukan apapun yaitu proses, maka gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali kita dilarang untuk menggantungkan kepada hasil atau kepada orang. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah. Dan yang ketiga, untuk menjaga hati kita tetap ikhlas adalah kita harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Ittiba kepada Nabi artinya kita siap menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang disebut sunnah itu adalah atau hadis ma'udhifa ilan Nabi, apa-apa yang disadarkan kepada Nabi, min qaulin dari perkataannya, au fi'lin atau perbuatannya, au takririn atau ketetapannya, au sifatin atau sifat-sifatnya. Artinya apapun yang disadarkan kepada Nabi itu sunnah. Artinya sunnah ini adalah bagaimana kita mampu meniru Nabi, dalam aspek apanya? Dalam aspek perkataannya. Jadi kalau Nabi bicara jujur, ya kita jujur. Kata Nabi, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berlaku jujur, berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Fa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan menunjukkan seseorang kepada surga. Fa innar rajulu layasdiqo, apabila seorang laki-laki selalu berkata jujur, wa yataharra sidqa, dan terus-menerus ia berkata jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqon, sehingga Allah, nih langsung kata Nabi, sehingga Allah mencatat dia sebagai orang jujur. Jadi ketika Rasul mengatakan perkataannya harus jujur, kita berkata jujur dan kita selalu berbuat jujur, Nabi menegaskan hatta yuktaba, sehingga Allah mencatat kalian itu siddiqon, orang yang jujur. Nah, yang kedua Nabi mengatakan wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah kalian berkata dusta. Fa inal kadhiba yahdi ilal fujur, karena berkata dusta itu akan menunjukkan kepada keburukan. Wa inal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan menunjukkan kepada neraka. Wa innar rajulu, dan ada seorang laki-laki al-kadhiba, dia selalu berkata dusta, wa yataharul kadhib, dan dia terus-menerus berkata dusta, hatta yuktaba indallahi kidzaban, sehingga Allah mencatat dia seorang pendusta. Kalau Allah udah nyatat dia dusta terus. Jadi ketika Allah catat seseorang itu jujur, Allah udah nyatat, itu orang akan jujur terus. Ketika Allah catat orang itu dusta, dia akan dusta terus. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu. Jadi ittiba kepada Nabi, apa yang dikatakan Nabi diikuti. Au fi'lin, yaitu perbuatan Nabi. Kita melihat bagaimana perbuatan Rasulullah, kita ikutin perbuatan Nabi. Nah, itu juga sunnah. Dan au takririn atau ketetapan, ya, terkait perilaku sahabat. Jadi selain daripada ittiba atau kepada Rasulullah, kita pun juga harus mengikuti wa man tabi'ahum bi ihsan, yaitu orang-orang setelah Rasulullah. Yang mengikuti Rasulullah siapa? Para sahabat, para tabi'in. Karena orang-orang yang dekat dengan Nabi itu orang terbaik, ya. 3 generasi terbaik adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Jadi meniru sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu sesuatu hal yang disunahkan, gitu. Nah, para jamaah khotimah rahimakumullah, jadi untuk menjaga hati tetap ikhlas itu harus ittiba
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah khotim rahimakumullah, ada satu kisah itu terjadi ditulis oleh para ulama ya, Imam Ibnu Hajar kalau nggak salah atau Imam At-Tabari gitu ya. Ada tragedi ketika bangsa Mongol itu mereka tadinya mau masuk ke agama Nasrani. Diundanglah pendeta ceramah menggebu-gebu. Si pendeta tersebut dia itu menjelek-jelekan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu dijelek-jelekan. Di sana kan nggak ada siapa-siapa Bapak Ibu ya, hanya ada 10.000 orang Mongol yang tadinya mau masuk Kristen. Tidak ada orang Islam. Rasulullah dijelek-jelekan oleh pendeta tersebut. Sehingga si pendeta lagi ceramah, ada anjing itu marah. Ya, dirantai. Nah, saat si pendeta menjelek-jelekan, anjing tersebut lepas dan digigit si pendeta tersebut. Digigit, terus si anjing tersebut ditangkap lagi, diikat lagi, si pendeta udah berlumur darah tuh. Diingetin pendeta jangan menghina Rasulullah, mungkin itu yang menyebabkan anjing itu marah. Habis itu si pendeta tersebut, enggak, anjing itu mungkin lagi pusing aja, jadi kayak gitu, karena ada anjing galak gitu ya mungkin. Dia ceramah menjelek-jelekan Rasulullah. Yang kedua, anjing tersebut lepas dan menggigit lehernya, akhirnya mati. Setelah itu orang yang melihat kejadian itu semua masuk Islam. Nah, para jamaah khotim rahimahullah, jadi Rasulullah SAW berittiba kepada Rasulullah SAW itu salah satu yang membuat hati kita ikhlas ya. Jadi kalau kita ngikut Rasulullah itu akan membuat hati ikhlas. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Hajjab kan ayat 20 ya, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, artinya contoh yang baik. Bayangkan Rasulullah itu digambarkan dalam Al-Quran itu ya, sebuah cap yang disebut dengan uswatun hasanah. Berarti kalau ada kalimat uswatun hasanah itu contoh yang patut untuk diikuti. Sehingga apa? Disebutkan dalam ayat tersebut liman kana yarjullah. Jadi yang ikut, yang ittiba kepada Nabi siapa? Liman kana yarjullah, yaitu orang-orang yang hanya mengharap ridha Allah. Jadi nggak mungkin orang yang nggak sholat, nggak ibadah, nggak ngarep ridha Allah ittiba ke Nabi, nggak mungkin. Yang ittiba ke Rasulullah itu siapa? Liman kana yarjullah, yang mereka mengharapkan ridha Allah, wal yaumil akhir, dan mereka pun beriman kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, orang-orang kriteria yang mereka ittiba kepada Nabi adalah mereka orang-orang yang hanya mengharapkan ridha Allah, mereka meyakini adanya hari akhir, dan mereka juga selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah ada orang yang nggak percaya hari akhir? Ada, Pak, ada. Ya, orang-orang komunis tuh nggak percaya adanya hari kiamat, hari akhir tuh nggak percaya. Ya, bahkan mereka mengatakan kita ini ada dari ketiadaan. Ya, kita ini ada dari ketiadaan. Ya, kalau hal Adam gitu ya, kita ini ciptakan dari ketiadaan. Kira-kira benar nggak? Ya, terkesan benar Bapak Ibu, kita ini diciptakan dari ketiadaan. Iya, apa namanya, sebelum manusia ada kan nggak ada gitu ya. Maksudnya itu yang menciptakan ada tuh ketiadaan. Coba, terkesan benar padahal salah. Bagaimana ketiadaan menciptakan ada? Bayangkan, padahal ada itu esensi ya. Sehingga kalaulah orang berakal, maka keberadaan kita ini karena ada yang menciptakan.
Ya, sehingga kita menyatakan sebab itu segala sesuatunya adalah sunnatullah. Ini adalah sunnah Allah. Kenapa? Karena kita tahu kita tuh beribadah kepada Allah. Jadi setiap ada gejala alam kita sebut dengan sunnatullah. Tapi orang-orang modern hari ini yang mereka itu adalah orang-orang yang ateis mengatakan gejala alam gitu ya. Padahal sebenarnya segala sesuatu yang terjadi itu sunnatullah. Ada gempa itu mah gejala alam. Yang disebutin cuman skala Richter sama korban jiwa. Kalau zaman para sahabat ketika ada gempa, Sayyidina Umar tuh berkata, "Wahai penduduk Madinah, dosa apa yang kalian lakukan?" Coba bayanginnya. Yang disampaikan oleh Sayyidina Umar sebagai khalifah kepada orang Madinah, "Wahai orang Madinah, dosa apa yang kalian lakukan ketika terjadi gempa?" Di Indonesia hari ini kalau terjadi gempa apa yang dibahas, Pak? Berapa skala Richter? Yang kedua, berapa korban jiwa? Apa yang rusak? Bayangkan kan? Tapi zaman Sayyidina Umar ketika terjadi gempa, yang ditanyakan orang Madinah, "Wahai orang Madinah, dosa apa yang kalian lakukan sehingga terjadi gempa?" gitu ya. Karena berbasis nubuwah, berbasis keimanan, sesuatu dosa itu akan ada korelasi dengan kejadian alam, Bapak Ibu. Salah satunya kaum Sodom, Nabi Lut kan ya, kaumnya. Ya kan setelah mereka melakukan sebuah perbuatan buruk, perbuatan nista, itu bayangkan mereka diangkat ke setinggi-tingginya lalu dibenamkan sedalam-dalamnya sehingga yang sekarang disebut dengan laut mati. Itu ada di laut mati, Bapak Ibu. Orang-orang kaum Sodom tersebut. Berarti kan ada korelasi antara kemaksiatan dan gejala alam. Nah, jadi kalau zaman dulu tuh gitu. Ketika terjadi musibah, terjadi bencana, tanya dosa apa yang kalian lakukan sehingga Allah turunkan musibah ini. Nah, para jamaah khotimah rahimahullah, jadi ittiba kepada Nabi itu akan membuat menjaga hati tetap ikhlas. Ya, mukhlishina lahuddin. Ya, kita senantiasa ikhlas. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjaga hati untuk tetap ikhlas itu adalah menjalankan syariat Islam. Bapak Ibu pernah stres gak ngelihat sekarang kondisi zaman ini? Lihat ekonomi katanya gak membaik, kita pusing ya Bapak Ibu ya. Nih Pak Heru yang jualan sayur tahu kondisi di pasar seperti apa. Ya, harga cabai tadinya berapa jadi berapa tahu. Ya, yang ibu-ibu belanja biasa beli sayur tahu. Kenapa? Karena apa? Faktor ekonomi. Nah, dalam menjalankan syariat Islam, Pak, itu kita akan menjaga hati kita tetap ikhlas. Ketika orang-orang Madinah, suami-suami mereka ikut bersama Nabi jihad, itu datang istri-istri orang-orang munafik. Orang munafik itu, Pak, dia nggak ikut jihad tuh. Ya, di perang Uhud 300 orang pergi gitu ya, alasan ke Nabi nggak ikut perang. Nabi, saya masih ini panen nih, kalau nggak panen ntar saya kelaparan gitu kan. Pokoknya aneh urusannya apa, alasannya aneh-aneh orang munafik itu. Itu istri-istrinya datang kepada istri-istri sahabat yang mereka itu di rumah nggak ada makanan, Bapak Ibu. Kondisi ya serba kurang satu tuh. Orang-orang munafik itu berkata kepada istri-istri mukminah, "Wahai istri-istri kaum Ansor, kaum Muhajirin, coba kalian pikirkan bagaimana kondisi rumah kalian sedangkan suami-suami kalian semuanya ikut perang bersama Nabi. Kalau saya, suami saya ada di rumah, makanan terjamin, semuanya terjamin." Itu istri-istri mukminah bilang, yang pergi itu tukang makan. Dibayangin Pak Ustaz Paujan, yang pergi itu tukang makan, yang memberi makan ada di sini. Berarti
ketika seorang menjalankan syariat Islam, maka keikhlasannya akan tetap terjaga. Seperti wanita mukminah tadi, dipanasin sama wanita-wanita munafik, ya. Dijawabnya apa Bapak Ibu? Yang pergi itu yang tukang makannya iya kan? Sedangkan yang memberi makan masih di sini. Berarti si wanita mukminah itu meyakini bahwa gak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat ini akan menelantarkannya. Jadi kalau semakin seorang itu berpaut dengan syariat Islam, dia akan ikhlas. Ya, sehingga dulu para sahabat kalau musim perang jihad itu mereka itu membawa apapun yang dimiliki dia ke Nabi. Ada yang bawa gandum sekilo, ada Bapak Ibu dia gak punya apa-apa, ya ada cuman gandum sekilo dibawa. Ada yang bawa gandum 5 kilo, pokoknya apa yang dia miliki dibawa. Dari orang kaya sampai orang sedang sampai orang biasa dibawa ke Nabi. Sehingga karena proses dalam ibadah, dalam berdakwah, dalam bermuamalah, dalam bersyariat itu, yang mereka pikirkan apa yang bisa saya kasih, apa yang saya bisa berikan kepada agama ini, sehingga yang membuat mereka ikhlas, gak berdumel. Kenapa? Karena yang dipikirkan apa yang bisa diberikan, bukan apa yang bisa didapatkan. Nah, jadi semakin orang itu menjalankan syariat Islam dan dia mengetahui esensi Islam, maka akan semakin dia mampu menjaga hatinya tetap ikhlas. Jadi dalam dakwah ini kalau pikiran kita, kalau upaya kita mengatakan apa yang bisa saya berikan untuk Islam, maka aman Bapak Ibu. Tapi kalau yang dipikirkan adalah apa yang bisa diberikan Islam ke saya, ya udah. Ada orang masuk Kristen gara-gara sholat tahajud, ada Pak. Katanya habis sholat tahajud, toto kelihat Yesus, masuk Kristen, ada. Gitu. Kenapa itu terjadi? Boleh jadi nggak dekat dengan syariat Islam. Ya. Kan rata-rata orang-orang yang murtad itu jauh dari ajaran Islam. Katanya hafal Quran, di tes Qurannya nggak bisa. Dan sangat jarang orang-orang dia itu murtad, dia bisa Quran, baca Quran tuh jarang, nggak ada. Kenapa? Nggak bakal bisa. Orang dia darinya awalnya Islam, terus dia masuk Kristen misalkan, masuk Hindu, masuk apa, nggak bakalan bisa baca Quran. Nggak. Kenapa? Quran itu memang beda Bapak Ibu. Quran itu beda. Kalau Bapak Ibu pernah ngapalin Quran, terus Bapak Ibu nggak baca, itu bisa hilang, bisa lupa apalan. Tanya Ustaz Paujan, kalau lagi ngimamin itu surat gak dibaca aja sehari, itu mau ngimamin baca surat itu ragu-ragu. Itu kalau kita sebagai muslim kita hafal, lupa nggak baca 2 hari aja, mau baca pada saat imam itu juga ragu. Apalagi yang dia murtad, bayangkan, udah pasti hilang itu Al-Qurannya. Nah, maka para jamaah khotiman rahimahullah menjaga syariat ini, ya, di dalam surat Yunus ayat 59 kan Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun." Qul bi fadlillahi, katakanlah bi fadlillahi, dengan keutamaan dari Allah. Itu apa Pak maksudnya? Adalah Islam. Qul bi fadlillahi, katakanlah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Islam. Wa bi rahmatihi, dan rahmatnya itu Al-Qur'an. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian itu bergembira dengan adanya Islam dan Al-Qur'an. Wa khairum mimma yajmaun, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa harta-harta. Jadi kita diperintahkan dalam surat Yunus itu, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Jadi dengan adanya Islam, dengan adanya Al-Qur'an, kita harus bergembira. Falyafrahu, dalilnya tuh diperintahkanlah untuk bergembira. Jadi dengan keislaman kita Bapak, kita harus pede. Al-Qur'an menegaskan itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Jadi mengatakan anak muslim itu harus pede.
ya, Habib Nurmagomedov ya, Pak Iwan ya, jago gulat. Itu kan kalau gua gini nih, Allah gitu kan, pede dia sebagai muslim, dia pede, dia keluarkan akhlaknya sehingga tidak sedikit orang yang mengenal Islam. Dari siapa? Dari Habib. Ya di Eropa kan siapa yang tahu tentang Islam kan? Kadang nggak sedikit Islam itu distorsi gitu kan, disebut radikal, disebut apa. Tapi dengan Habib kayak gitu kan orang, oh ternyata akhlaknya orang Islam tuh baik, ya. Terus tutur katanya tuh baik gitu, sehingga nggak sedikit pelatihnya aja seorang Kristen itu mengakui akhlak Habib itu luar biasa. Kenapa? Karena dia seorang muslim, dikatakannya gitu Pak. Habib itu luar biasa akhlaknya kepada orang-orang yang sepuh. Dia menghormati bapaknya, dia menghormati saya, padahal saya berbeda agama katanya. Sampai nangis Pak. Kalau di kendaraan saya dikasih meja yang khusus, kasih kursi yang khusus. Nah, berarti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dengan Islam dan dengan Quran hendaklah kalian bergembira. Jadi yang namanya hati itu akan tetap ikhlas, ikhlasnya terjaga tatkala yaitu kita menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Nah, hari ini Pak, kan di dalam surat An-Nisa, dulu saya ngapalin waktu mondok tuh panjang banget. Ya, bahwa setan itu akan menjerumuskan manusia. Ayatnya lumayan panjang juga tuh. Sampai-sampai manusia itu memotong telinganya. Ya. Itu dalam artian kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu kan saat ya dipotong di apa gitu ya di ini. Kalau zaman sekarang mah manusia modern hari ini sampai-sampai karena bisikan setan itu merubah mukanya. Ya. Sedikit hari ini nih, hidung yang tadinya pesek jadi mancung. Cuman kan nggak profesional Pak Diding ya. Kalau orang Eropa, orang Arab gitu ya dia tinggi, dia mukanya face-nya udah itu, hidung mancung pas gitu. Tapi orang kita sebenarnya secara naturalnya pesek, dioperasi jadi mancung kan jadi bingung gitu ya. Nah, gak sedikit dagunya dioperasi, gak sedikit, ya Allah. Sampai mohon maaf rambut itu udah botak, ditanam lagi saat hujan, ditanam lagi rumput gitu ya, sehingga tumbuh rambut bukan rumput. Jadi bayangkan syariat sudah membahas itu Bapak Ibu, di dalam Al-Quran sudah membahas itu, bahwa setan itu nanti akan menjerumuskan manusia sehingga manusia itu nggak pede dengan fisiknya gitu ya, kecuali operasi itu sesuatu hal yang memang kayak sumbing gitu ya, itu kan ada di operasi itu gak apa-apa gitu kan. Tapi kalau wajah udah ganteng, udah cantik, dioperasi lagi supaya lebih cantik, akhirnya tidak gitu ya. Nah, orang-orang yang mereka bangga dengan dirinya sebagai muslim itu akan terjaga dari bisikan-bisikan setan, dari ketidakikhlasan, sehingga dia akan senantiasa bangga, dia akan senantiasa tenang. Kenapa? Karena saya adalah muslim. Jadi ini penting, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua adalah muslim. Para jamaah ikhwatu iman rahimahullah. Dan yang terakhir, untuk menjaga hati tetap ikhlas adalah kita harus memiliki teman-teman yang solih ya. Jadi Ustaz Paujan kata Nabi bahwa arbaun min sa'adatil mar'i, ada 4 hal yang membuat seorang laki-laki itu bahagia ya. Ada 4 hal kata Nabi. Yang pertama, antakuna zauzatuhu solihatan, hendaklah istrinya itu yang soleha. Ya, ini Pak Heru. Jadi laki-laki itu akan bahagia Pak Heru, kata Nabi, dengan 4 hal cok. Yang pertama, antakuna zauzatuhu solihatan, hendaklah istrinya soleha. Yang kedua wa auladuhu abroron, anak-anaknya itu berbakti.
Jadi setelah istri soleha, yang kedua anak-anaknya berbakti. Ya, yang ketiga wa khulatauhu solihina. Yang ketiga dia memiliki teman-teman yang soleh. Ya. Yang keempat kata Nabi, wa an yakuna rizquhu fi biladihi, dan dia mencari rizkinya di tempat yang ia tinggali. Jadi nggak keluar negeri kemana gitu. Jadi bahagia laki-laki nih dan ibu-ibu juga pasti adalah setelah punya pasangan soleh solihah, anak yang berbakti adalah teman yang soleh. Nah, berkumpul dengan orang-orang soleh itu akan menjaga hati tetap ikhlas. Karena setiap kita punya vibrasi. Pak, ada orang ditangkap polisi gara-gara ikut teman. Ya kan, pernah lihat di video Pak ya, kamu kenapa ikut tawuran? Saya ikut temen Pak, nggak tahu kalau itu tawuran, tangkap polisi. Ya, jadi namanya teman solih itu akan mempengaruhi. Makanya ada istilah ya, untuk mengetahui karakter seseorang, lihat aja dia berteman sama siapa. Ya Pak ya. Jadi kalau Bapak berpolitik, oh ini dukung siapa nih gitu ya, itu mirip tuh sama yang didukung misalkan ya. Tapi di Indonesia mah nggak bisa Pak ya, soalnya politiknya kita bingung gitu ya. Ini yang kita dilihatnya baik, ternyata enggak gitu ya, seperti itu. Ya makanya nggak sedikit ustadz-ustadz tuh kena bully ya, saat kampanye didukung, setelah jadi gubernur ternyata gubernur itu terindikasi oleh KPK mencuri. Ustadznya itu akhirnya dibully gitu ya. Kenapa? Tuh yang dia dukung tuh ternyata ditangkap KPK. Jadi serba bingung ya, karena saat kampanye bicaranya tuh bagus-bagus, tapi setelah kepilih ternyata nggak tahu dibalik itu tuh melakukan hal-hal yang dilarang. Para jamaah ikhwati rahmatullah, maka kunci untuk menjaga hati tetap ikhlas. Kenapa? Salah satunya yang terakhir tadi harus berteman dengan orang soleh, karena orang-orang soleh itu adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang senantiasa mempelajari ilmu, mereka yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga ketika kita berteman maka hati kita cenderung pada kebaikan. Kalau seseorang berteman dengan gado-gado ya, makanya Nabi kan menarasikannya, orang yang berteman dengan pandai besi itu akan kena baunya ya. Kayak saya misalkan Ustaz Fauzan ada yang ngerokok, saya ikut duduk gitu ya, padahal gak ngerokok Bapak Ibu, pulang ke rumah kata istri ngerokok ya, coba bayangin. Saya duduk ngobrol sama yang ngerokok, ketika saya pulang ke rumah belum buka pintu udah ngomong ngerokok ya gitu ya. Saya bilang iya, saya bilang arti ngerokok tuh istri gak nuduh saya ngerokok, saya duduk dengan orang ngerokok gitu. Itu belum buka pintu udah kecium, bayangin. Makanya Nabi menyampaikan orang yang bergaul dengan pandai besi kena kecipratannya ya, entah bajunya sobek atau bajunya dibau besi kan gitu. Tapi orang yang bergaul dengan orang yang penjual minyak wangi otomatis kalau pabrik itu lagi ngetes apa parfum kan gitu ya, ya baju kita kena parfum gitu ya. Ketika buka pintu wah wangi banget gitu ya, seperti itu. Nah jadi pentingnya hati kita akan tetap ikhlas adalah tatkala salah satunya kita pun memiliki pergaulan orang-orang yang dengan orang-orang yang soleh. Jadi Bapak Ibu ikhwati rahimakumullah, pentingnya lingkungan soleh ini itu sangat utama, karena itu akan menjadikan sistem itu akan menjadi budaya. Jadi kalau Pak Iwan datang ke Jepang, dompetnya ketinggalan di mana, di kereta, itu gak bakal hilang Pak Iwan, sampai kapanpun gak hilang, karena orang di sana kalau ada barang-barang bukan milik dia nggak bakal diambil di Jepang ya. Hatta barang kecil aja ketinggalan nggak bakal hilang di Jepang itu
Kenapa? Karena sudah menjadi kultur. Jadi tadinya nilai-nilai berubah menjadi kultur, sehingga terjaga. Nah kalau dulu lagi tsunami di Jepang ya, kita ngeliat ngantri itu Pak Bu, padahal lagi ada tsunami, ngantri, bayangin, untuk bisa dievakuasi itu ngantri Pak. Kalau kita mungkin berudak-beruduk gitu ya, lari kemana-mana gitu. Nah jadi kuncinya membangun lingkungan soleh itu akan berkorelasi kepada apa? Kepada setiap generasi. Jadi kalau bapaknya soleh, ibunya soleha, anaknya soleh soleha, sampai cucunya soleh soleha terus gitu ya. Bayangkan kalau satu negara soleh semua, dia memiliki anak keturunan ikut soleh gitu. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah gerakan bersama ya, karena tentunya setiap manusia itu ya senantiasa diwajibkan mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Agar apa? Agar bertakwa. Itu kalimat di surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah memerintahkan manusia ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Ya, dan orang-orang sebelum kalian juga sama, yang Allah ciptakan juga beribadah kepada Allah agar supaya kalian bertakwa. Nah, mudah-mudahan jamaah ikhwatiman rahimakumullah, semakin hari kita ya semakin benar-benar mendedikasikan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ada kalimat ihdinas siratal mustaqim itu dua pengertiannya. Ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdina ila sirat, ya Allah, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Wahdina fis sirat, dan setelah saya ditunjukkan ke jalan yang lurus, saya juga kasih hidayah untuk tetap lurus gitu ya. Jadi ihdina siratal mustaqim itu dua pengertiannya ya. Ihdina ila sirat, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, di jalan yang lurus pun kita dimintai kepada Allah untuk tetap diberikan hidayah. Ada nggak apakah orang tersesat di jalan yang lurus? Hah? Ada Pak, hati-hati. Dia udah muslim, bahkan udah jadi ustadz, kiai. Ada juga yang tersesat gitu ya. Kenapa? Karena nggak minta hidayah. Jadi di jalan yang lurus pun sama kayak orang di jalan tol Pak ya. Ada teman saya jalan tol salah belok sampai ke Merak. Di Merak balik lagi pintu tol balik. Itu gara-gara itu kan jalan tol lurus kan. Ketika salah belok bisa salah gitu. Nah, makanya dalam Islam pun ketika hadis itu disebut hadis maudhu ya, hadis yang palsu, itu gak motif yang pertama kali dibahas ulama adalah apa? Orang membuat hadis maudhu itu apa Pak? Motif yang pertama itu taqarrub ilallah. Ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bikin hadis loh Pak. Dia bikin hadis palsu, disadarkan ke Nabi, tujuannya untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti itu dia tersesat di jalan yang lurus. Artinya di jalan yang lurus pun kita harus tetap meminta hidayah kepada Allah agar supaya tidak salah seperti itu. Kenapa? Salah satu contohnya di dalam kitab Mustalahul Hadis ya disebutkan motif seorang membuat hadis palsu, salah satunya taqarrub ilallah, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Yang kedua tazallub ilal hukam, untuk menjilat penguasa. Nah, jadi motif orang-orang bikin hadis palsu selain taqarrub ilallah ya kan, yang kedua kadang yang bikin nyeleneh itu tazallub ilal hukam, dia menjilat penguasa. Jadi wahai penguasa, Nabi pernah bersabda gini gitu kan. Ntar sama penguasanya jadi komisaris gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, penguasa ngasih hadiah, ngasih jabatan itu ternyata bukan saat ini Pak ya, bukan hanya terjadi sekarang, dari dulu ya. Kalau sekarang memuji penguasa ya, memuji penguasa dijadiin komisaris misalkan ya, itu ternyata terjadi bukan hari ini, saya dari zaman dulu
Zaman dulu sampai-sampai seorang itu membuat hadis palsu agar supaya apa? Tazalluqu ilal hukam, dia menjilat penguasa agar supaya dapat hadiah atau agar supaya dapat jabatan. Nah, para jamaah khotimah rahimakumullah, mudah-mudahan insyaallah dari penjelasan tadi terkait bagaimana menjaga hati tetap ikhlas, ya, kunci yang utama kita senantiasa tahu tujuan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, kita juga meyakini akan qada-qadar khairihi wa syarrihi minallah, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita juga yaitu senantiasa ittiba kepada Nabi, ittiba kepada Rasulullah, dan yang berikutnya kita juga bangga dengan syariat Islam, menjaga syariat Islam, dan yang terakhir adalah bagaimana kita memiliki pertemanan yang sholih agar supaya kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjadi hambanya yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini menumbuhkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan memberikan banyak kebaikan untuk kita semua. Yang terakhir, saya mohon doa dari Bapak Ibu untuk Masjid Al-Husna, ya, lagi masa renovasi, mudah-mudahan ini bisa segera, ya, cepat selesai sehingga insya Allah program-program untuk kegiatan bisa berjalan dengan baik, karena tentunya sebentar lagi udah mau Ramadan, ya. Kita ini udah bulan November, Desember tuh kan, Januari nih, Februari pertengahan udah masuk bulan suci Ramadan. Maka sebagaimana para sahabat ketika ingin menemui Ramadan, mereka mempersiapkan diri untuk beramal soleh sehingga mereka terbiasa di bulan suci Ramadan membanyakkan atau semakin terus melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan kita persiapkan sejak hari ini, ya, untuk senantiasa beramal soleh, baik itu beribadah kepada Allah, ataupun kita tilawah Al-Quran, ataupun kita melakukan sedekah dan sebagainya, sehingga setelah atau ketika datang Ramadan kita pun akan terbiasa melakukan amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.